Pada kesempatan hari yang mulia ini selaku khotib, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Hisablah amalmu sebelum dihisab oleh Allah. Di awal tahun Hijriah, bulan Muharram ini, marilah kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu. Melalui muhasabah ini kita berharap semoga kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin bertambah, dan rezeki kita semakin berlimpah berkah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, melalui ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit oleh dua perintah, yaitu takwa. Perintah takwa pada ayat di atas diulang sebanyak 2 kali. Perintah takwa yang pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adapun kalimat lighadin atau hari esok dalam ayat ini maksudnya bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi lebih jauh dari itu. Maksudnya adalah hari esok kelak di akhirat. Maka maksudnya adalah hendaklah pada hari ini kita memperhatikan amal-amal yang telah kita lakukan untuk bekal hari akhirat nanti. Sudahkah kita lakukan dengan sungguh-sungguh ataukah belum? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab pernah berpesan, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, watazinu lil ardil akbar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti di akhirat. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling dahsyat, yaitu hari kiamat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW pun pernah memberikan sebuah motivasi kepada kita. Beliau menyampaikan, Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini keadaannya masih sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Sedangkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini meruntuhkan asumsi sebagian orang yang menganggap Islam mengajak umatnya mundur ke belakang, menentang kemajuan dan identik dengan keterbelakangan. Hadis ini juga membuktikan bahwa Islam sangat menganjurkan kemajuan dan perbaikan diri serta membenci jiwa yang lemah.
tidak progresif dan tidak pasif. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada dua hal penting yang seyogianya kita lakukan di awal tahun Islam Hijriah ini. Dua hal tersebut adalah, yang pertama, hendaklah di awal tahun Hijriah ini kita senantiasa mengukur kualitas iman dan Islam kita. Pergantian tahun adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengukur dan introspeksi diri seputar kualitas keimanan dan keislaman yang kita miliki. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami stagnasi dan sulit menggapai kemajuan. Berkaitan dengan amal ibadah, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pernahkah terbayang dalam benak pikiran kita tentang keimanan serta keislaman yang kita miliki saat ini? Pertanyaan seperti ini lazimnya selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, banyak orang yang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukan sepanjang hayat, atau faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan untuk melakukan evaluasi atas keimanan dan keislaman yang bersemayam dalam hati sanubari. Telah sama-sama kita pahami bahwa iman selalu mengalami pasang surut. Iman bertambah manakala seorang muslim melakukan amal ketaatan, dan iman akan berkurang tatkala ia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita bisa memahami diri sendiri, apakah iman kita naik ataukah turun. Manakala diri kita rajin ibadah, rajin mengkaji ilmu agama, menandakan iman kita sedang naik. Tapi manakala ibadah kita sedang bermalas-malas, apalagi kita terjerumus kepada lembah kemaksiatan dan dosa, sesungguhnya menandakan bahwa iman yang ada dalam hati kita itu sedang menurun drastis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tampil menjadi muslim yang terbaik. Pergantian tahun harus memiliki tren positif bagi kaum muslimin, yaitu bagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang lurus, bijaksana, santun, dan mampu menjadi teladan serta panutan bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang terbaik itu? Nabi menjawab, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun?" Wahai Rasul, manusia yang paling buruk itu siapa? Nabi menjawab, "Man tola umuruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang paling buruk adalah manusia yang diberi umur panjang oleh Allah tapi jelek amalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia yang terbaik sebagaimana ditegaskan hadis di atas bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah dan rumah yang megah. Namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul,
Ayyul muslimina khairun. Siapakah orang muslim yang terbaik ya Rasul? Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang terbaik adalah orang Islam yang siapa saja dari kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita agar menjaga lisan, mampu menahan diri dan perbuatan kita sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menzolimi dan menganiaya makhluk ciptaannya. Inilah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan, kedamaian, dapat melestarikan alam ciptaan Allah serta menjaganya dari kerusakan. Rasulullah mengibaratkan kehidupan seorang muslim bak lebah yang hanya menghisap sari pati bunga yang cantik nan harum semerbak, hingga hanya menghasilkan sesuatu yang besar manfaatnya bagi manusia, yaitu madu. Maka implisitnya seorang muslim dimanapun dia berada dan kapanpun harus memberi manfaat bagi lainnya, tidak menjadi sampah dan parasit yang merugikan. Muslim yang paling baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kehadirannya selalu dinantikan, kebaikannya selalu diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu, senang membantu yang susah tanpa pamrih. Karena itu orang selalu mendambakan dan selalu aman hidup bersamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.